kesempatan kali ini saya lagi ada di sebuah tempat ya, mau nemuin seorang BMI. Kebetulan dia mantan murid saya 4 tahun yang lalu ya. Mbaknya ini asalnya dari Ponorogo. Oke, langsung aja kita kenalan sama dia ya. Kita ngobrol-ngobrol. Oke. Halo. Halo Lutfi. Ni hao. Ni hao Lutfi. Apa kabar? Gimana? Baik. Baik. Kamu sudah berapa lama di sini? Hampir 4 tahun. 4 tahun. Kabarnya gimana di Taiwan sini? Udah betah, udah kerasan? Ya, alhamdulillah betah. Alhamdulillah ya. Ya. Kamu selama 4 tahun di sini satu majikan? Enggak Lutfi, saya pindah-pindah. Pindah-pindah? Ya. Oke. Karena pasien saya meninggal. Udah pindah majikan berapa kali aja? 4 kali yang ini Lutfi. 4 kali? Iya. Jadi kamu di sini 4 tahun pindah majikan 4 kali? Iya. Wah, sangat itu ya. Sangat-sangat pahit ya Lutfi. Iya, gimana Tapi saya itu? tetap aja bersabar karena Iya. niat saya cari duit. Oh buat gitu. keluarga. Iya. Jadi kamu sampai pindah 4 kali itu alasannya apa, Mbak? Karena pasien saya yang pertama itu meninggal. Ya. Terus yang kedua juga sakit, Ya. terus meninggal. Ya, terus kan saya Harus pindah majikan. Kamu juga ada di daerah Taipei sini aja? Pertama di Miri, yang kedua di Sancong itu 5 bulan, Ya. yang ketiga di Peto, Iya. yang keempat di Mocasi. Misal Taipei ya. Iya. Kebetulan dekat dengan saya. Oke. Jadi pengalaman kamu yang selama 4 tahun itu mungkin ada susah dan pahit manis ya. Itu boleh nggak diceritain ke teman-teman semuanya ya, buat motivasi, buat mungkin teman-teman semua yang ada di sini itu buat penyemangat aja. Kamu punya cerita nggak selama di Taiwan? 4 tahun? Banyak dosa. Banyak. Boleh diceritain ke Ya, teman? banyak pahitnya juga ada manisnya. Ya. Soalnya saya pertama ke Taiwan Ya. harus pindah-pindah negara. Ya. Itu pengalaman saya. Cuman saya harus tetap bersabar Ya. karena dengan niat tujuan cari uang buat Ya. keluarga, terutama buat masa depan anak. Iya. Biar punya masa depan yang lebih baik, nggak kayak orang tuanya. Ya, waktu kamu di Taiwan sampai pindah majikan keempat itu ya, itu kamu masih ada kayak harapan kamu nggak sedih kamu sampai pindah 4 Ya kali? sedih ada sih, cuman kita harus asa harus semangat Ya. demi pulang bawa penghasilan. Ya, terus sekarang udah 4 tahun ya. Di Taiwan sini ada libur nggak kamu? Saya libur baru sekali. Baru sekali? Iya. 4 tahun tuh libur sekali? Iya. Itu gimana? Majikan nggak kasih kamu libur atau kamu nggak suka libur? Yang dulu di majikan dulu emang saya nggak bisa libur, Iya. saya menjaga orang tua, satu rumah cuma sama nenek. Ya. Terus yang kedua itu juga sama. Ya. Yang ketiga itu jauh dari tempat keramaian, jadi Iya. saya memutuskan nggak usah libur. Oh, jadi- Cuman majikan setiap hari ngajak libur, soalnya ama setiap hari suka cucian. Ya, keluar ya, pergi-pergi Iya, gitu. pergi-pergi. Nah, kamu jadi ikuti sama Iya, mereka. ngikutin aja gitu. Terus selama kamu pindah majikan udah 4 kali, itu kan kamu harus adaptasi lagi di setiap majikan, satu, majikan kedua, ketiga. Itu gimana kamu Iya, merasakan emang itu gimana? setiap majikan punya aturan sendiri-sendiri. Iya. Ya, kita harus ngikutin apa yang dibikin aturan majikan aja. Ya, tetap Iya. menghormati, tetap Harus. bekerja sama dengan Iya, majikan harus. gitu. Dimana kamu harus adaptasi lagi. Iya, iya. Kalau seumpama majikan bikin aturan kayak gini, kita kerjanya juga udah selesai, Iya. tapi waktunya juga belum istirahat. Kita Iya. harus punya inisiatif, cari kerjaan gimana gitu. Jadi majikan lebih suka sama kita. Oke. Jadi selama kamu di sini sampai pindah majikan keempat kali itu ada nggak kesan yang paling kamu mungkin merasa paling sedih, paling sakit rasanya itu ada pernah? Di mana itu? itu? Di majikan yang ketiga kalinya. Ketiga Saya kali? benar-benar sedih. Kenapa itu Mbak? Karena satu rumah itu ada pembantunya yang dua. Jadi Cuman- 2 TKW ya? Iya, 2 TKW. Di mana itu Saya rasanya? jadinya yang kakek, terus teman saya yang itu jatah nenek. Cuman kan namanya temen, Iya. sama-sama kerja kan harus saling membantu kan. Iya. Oke, jadi selama 4 tahun pindah majikan 4 kali itu pengalaman yang paling
kamu merasa sedih, merasa pahit itu di mana? Boleh diceritain? Waktu di Peto loh. Waktu di Peto iya, ya. Karena setiap hari saya itu pulang pergi ngangkatin nenek itu. Nenek nggak bisa jalan, duduk Iya. di kursi roda, sedangkan dia tidurnya itu di lantai 2, Iya. rumahnya nggak ada lift. Ya. Akhirnya saya itu ngangkatin nenek itu, Ya. yang satu di bawah, yang satu di atas. Setiap hari itu nenek Oh, sukanya kayak gitu. keluar. Saya itu nahan-nahanin, saya sabar-sabarin karena tujuan saya cari duit. Iya. Sampai tangan saya juga pernah bengkak, majikan nggak pernah Nggak peduli ya, Iya. kasihan sekali. Adakah kamu laporan sama agensi kamu? Ada. Tapi tanggapannya Katanya gimana, Mbak? tanggapan agen itu suruh sabar, Iya. namanya Iya. kerja harus sabar, itu nggak boleh gimana gitu. Kita nggak boleh mutusin sendiri Iya, lah, iya, iya. harus ngikutin aturan majikan. Terus berarti padahal kamu tuh badannya kecil loh ya, harus ngangkat pasien apa itu tetap kuat ya kamu ya. Alhamdulillah diberi kesehatan, Alhamdulillah, diberi saya kemudahan, selama di kelancaran. Iya. Taiwan hampir 4 tahun itu belum pernah ngerasain ibaratnya sakit yang begitu parah atau apa gitu. Paling ya Alhamdulillah. Iya. gitu Terus aja. Mbak Ani selama kamu 4 tahun ini uangnya udah dikirim buat apa aja? Masalah uang ya buat kebutuhan keluarga. Keluarga. lah. Punya anak berapa? Satu loh. Satu. Udah sekolah ya? Udah. Udah. Sekarang udah sekolah. SMP kelas 2. Berarti biaya sekolah gitu ya. Terus selama hasil 4 tahun itu ada nggak buat beli tanah atau mungkin bangun rumah selain Kalau- untuk kebutuhan anaknya? Kalau tanah juga belum loh. Belum, tapi ya sudah masih di rumah. hidup saya aja. Sekarang udah punya rumah bagus. Udah loh. Boleh dikasih tahu ke Alhamdulillah. teman-teman mungkin buat penyemangat boleh? Ya boleh loh. Iya, coba saya mau lihat ya rumahnya mau kayak gimana ya. Wah, bagus sekali. Ini kamu udah berjuang selama 4 tahun ya? Iya. Wah, ini teman-teman rumahnya sangat bagus sekali. Inilah contoh seorang BMI yang benar-benar kerja, benar-benar penuh perjuangan sampai pindah majikan ke-4 kali, tapi dia tetap semangat ya. Demi cita-cita dia sampai nggak libur, sampai badannya kurus kayak gini, tapi alhamdulillah masih selalu diberi kesehatan ya, kelancaran dalam bekerja. Saya sangat-sangat salut ya sama murid saya yang satu ini. Dia benar-benar kuat tabah menjalani berjuang selama ada di Taiwan. Oke. Jadi sangat bersyukur sekali ya udah Ya, punya pokoknya rumah yang utama bagus. saya selalu bersyukur. Berarti cita-cita kamu sekarang sudah sedikit-sedikit udah terkabulkan. Oke. Sangat saya sangat bangga sebagai lose kamu, guru kamu waktu di PT. Saya juga Iya. banyak terima kasih loh. Iya. Selalu mendidik saya dengan Ya, kesabaran. terima kasih. Mungkin selama Udah waktu bisa menjadikan saya sekarang seperti ya, ini. jadi dulu gimana saya itu dulunya seorang lause yang galak sekali, yang cerewet, yang galak. Kalau Itu menurut kamu masalah gimana? cerewet atau galak itu Iya. kan namanya juga buat muridnya itu Iya, baik lah loh, Iya, bukannya iya. niat lose gimana Iya. gitu. Kalau saya menerimanya dengan baik aja. itu mungkin mbaknya bisa menerima ya, Iya. jadi menerima kekurangan kelebihan saya. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang lain ya, mungkin murid-murid dulu saya itu ada juga yang bilang saya tuh paling cerewet, paling galak. Tapi saya sebenarnya tujuan saya itu untuk membesarkan kalian, untuk menyukseskan kalian. Nggak ada tujuan yang lain. Iya. Bukan saya nggak pilih kasih ataupun nggak adil, itu sebenarnya nggak ada. Kalaupun ada suara-suara mungkin karakter saya begini itu mungkin mereka salah paham aja. Oke. Oke, jadi terus sekarang ada yang mau saya tanyakan nih sama Mbak Tri ya. Iya. Di Taiwan ini kan sekarang menggunakan HP ya, sosial media itu sekarang sangat-sangat semuanya sudah mengenal ya, dunia maya apa itu. Selama kamu jadi BMI, ini kan dengar-dengarnya yang di luar sana itu mereka itu ada yang dimodusi sama orang-orang yang jahat ya, yang mau memeras hasil kalian semuanya dengan berbagai modus ya. Mungkin modusnya dia berdandan ala TNI mungkin, polisi mungkin, atau mungkin dia berpenampilan yang ganteng. Ternyata itu sebenarnya akun-akun yang palsu ya. Menanggapi seperti ini, sedangkan Mbak Ani di sini kan udah 4 tahun penampilannya juga masih sederhana, masih kalem ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu
berani gitu loh maksudnya. Jadi Mbak Ani mungkin mudah sekali nanti dipengaruhi sama orang-orang yang mau modusi itu. Itu menurut Mbak gimana? Boleh diceritain ke teman-teman? Kalau menurut saya ya emang saya itu orangnya juga nggak suka terlalu itu, pengennya yang polos saja. Jadi kamu tetap berpenampilan yang sederhana. Apalagi ya. saya di luar, jauh Iya. dari keluarga. Iya. Buat apa kalau ibaratnya saya dandan? Iya. Kalau di rumah kan ada suami. Iya, ada iya, iya. ibu. Ya, Jadi saya mendingan di sini aja begini apa ada. Ya, oke. Jadi kamu tetap berpenampilan sederhana, tetap ingat pada tujuan. Jadi nggak neko-neko. Iya. Yang penting kamu kesederhanaan ini kita punya tabungan, kita punya penghasilan. Jadi nanti kalau sudah pulang nanti kita ada tabungan. Jadi kita Iya. nggak harus pulang balik ke luar negeri Iya. gitu ya. Terus Mbak Ani, kalau mereka yang itu gimana kesannya mereka? Pesan kamu ke mereka yang terlalu mudah dibodohi, terlalu mudah dimodusi itu gimana menurut Mbak Ani? Kalau menurut saya ya loh, kalau masalah kayak gitu nggak terlalu saya pikirin lah. Iya, iya. Yang penting itu Menjaga menjaga pribadi diri kita. sendiri aja gitu. Tapi kita tetap berpesan ya, saya sebagai lause itu tetap berpesan kepada BMI semuanya yang ada di luar negeri ya pokoknya. Saya berharap kalian menggunakan sosial media itu harus benar-benar kita itu profesional, jangan mudah terpancing, jangan mudah tergoda. Sampai-sampai ya yang modusi itu nelpon ya, video call, kemudian nanti minta dikirimi barang, minta dikirimi uang, sampai dia berani loh pakai video call mungkin pas mandi, adegan-adegan yang sangat-sangat tidak sopan itu. Jadi saya berpesan kepada teman-teman semuanya, jangan sampai lah ya, kita harus ingat tujuan kita ke luar negeri itu mau apa kayak gitu. Iya. Kita tetap harus menjaga kehormatan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita ya. Iya, jadi kita harus tetap berhati-hati. Kalau saya yang utama maksudnya HP itu ya loh, Iya. buat komunikasi buat keluarga, Sama keluarga, utama iya. gitu. Terus sama teman-teman gitu, Iya. maksudnya jaga Saling komunikasi biar silaturahmi itu Iya, saling terjaga. iya. Itu aja udah. Oke. Apalagi saya itu nggak pernah libur, jadi Iya. HP itu maksudnya buat teman kita iya, liburan gitu Gitu ya. aja. Asalkan kita masih tetap bisa mengkondisikan Iya. bagaimana penggunaan HP kayak gitu. Betul. Tetap kita karena harus di sini harus bekerja ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar Jadi sangat maksudnya buat berhati-hati. teman-teman Oke. yang di luar negeri pokoknya Oke. harus ingat yang utama tujuan Iya. kita aja. Semoga kita pulang bawa Oke, keberhasilan. amin. Oke, terima kasih udah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol sama Lause ya. Saya tetap berharap kamu di sini kerja lancar ya, berdoa, semangat ya, jaga mood ya, tetap berhasil ya, Amin. Gusti berkahi. Amin. Oke, terima kasih sekali waktunya. Saya juga banyak Oke. terima kasih ya Lause. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa. See